hadrati lajeng kaliyan tawasul ila hadrati Nuri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin sayyidina sallallahu sahabati wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin al qur'an muhaddithina wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan malik Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanul Awliya Syahidul Qadir Jailani Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekhina al-Arif billah Mursyidina Muhammad Saifuddin Muhyiddin Al-Amin. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Al-Fatihah. Wa ila hadrati Qulubitu Mahfud Hidayat. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Ahmad Fadl bin Abdullah bin Yusuf bin Maimun Sakandar bin Fawzul membaca insyaallah Mutraf bin Al-Wahid bin Talhasan Al-Fatihah. Saya di sini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya di sini tidak berhak untuk apa-apa. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ada hanya diada-adakan dan bukan diri saya sendiri. Karena diri saya yang sejati adalah tidak ada. Diurungi cik murup sekabehane, murup atine kalian wajilat qulubuhum atine murup sembarang kalian murup cahaya atine murup nyedeki kepada sumber cahaya nggih niku Nurullah Nur Muhammad. Di sini saya hanya menyampaikan, meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rum. Siapa yang tak kenal dengan Maulana Jalaluddin Ar-Rum? Rumi. Dia adalah seorang darwisi. Dia seorang sufi, seorang tasawuf, seorang guru tasawuf masyhur di seluruh dunia dan dikenal oleh orang-orang Eropa, orang-orang barat dengan sebutan darwisi, karena dialah yang menciptakan tarian darwisi oleh orang-orang pada tersebut. Sebuah tarian seperti perputaran gasing, berputar searah jarum jam, seperti berputarnya bumi, dengan tarian sufinya yang melegenda, yang menyebar di seluruh dunia untuk mengajarkan akan kejadian hidup dan keselarasan alam semesta bagi seluruh manusia. Syekh Jalaluddin Rumi kita petik bukan hanya dari keindahan syair-syairnya, dari keindahan makalah-makalahnya, tapi dari dibalik keindahan dan dibalik sejuk damainya syair-syair beliau, di situ terdapat pesan-pesan terhadap kesejatian kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya di sini akan hanya sekedar menyampaikan yang telah disampaikan Maulana Rumi dalam bentuk makalah
ataupun entah itu syair, entah itu apa. Saya di sini tidak bisa apa-apa seperti Rumi. Saya di sini hanya nyucup barokah, golek barokah ya Syekh Maulana Rumi. Semoga kita semua kecipratan barokahnya Maulana Rumi sehingga kita dapat menemukan cahaya yang sejati, cahaya yang diidam-idamkan, cahaya asal muasal kita, cahaya yang menenteramkan hati, pikiran kita dan kehidupan kita. Saya akan membacakan bukunya Rumi yang di sini berisi makolahnya beliau. Ini syair ataupun makalah saya tidak tahu, tapi ini adalah kata-kata dari Maulana Rumi. Yang pertama, lakukan jihadun nafs, jihad terhadap diri sendiri. Bunuh nafsu terhinamu, besarkanlah, bersihkanlah hatimu. Ini sesuai dengan perkataan Nabi SAW. Seusai perang Badar, seusai para kaum muslimin menang melawan kaum kafir Quraisy, Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kita telah menang di perang Badar. Tapi perang yang sesungguhnya baru akan kita mulai setelah perang Badar ini, yaitu perang melawan diri sendiri, perang melawan nafsu diri sendiri, perang melawan amarah, sufiyah, lawamah, dan mutmainnah yang ada di dalam dirimu. Bukan kita memusuhi nafsu kita, karena nafsu itulah yang mengantarkan manusia mencapai derajat makom yang tertinggi. Tapi dengan nafsu itulah kita mencapai makomat. Itu bukan berarti kita harus menghilangkan atau membunuh, tapi kita menguasai nafsu. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh nafsu. Seperti perlambang kereta kencana Arjuna yang dinakodai oleh Sri Krishna dengan 4 kuda. Itu perlambang sebagai 4 nafsu yang harus kita kendalikan, harus kita nakodai untuk mengarungi samudera kehidupan kita, untuk mencapai dasar laut, keindahan laut yang benar-benar indah, mutiara laut, yaitu ma'rifatullah. Rumi mengatakan seperti itu, dan itu sesuai dengan hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi kepada kaum muslimin, untuk memotivasi kaum muslimin agar dia tidak terlena oleh euforia kemenangan Badar, bahwa kemenangan Badar itu adalah salah satu titik awal, bahkan itu adalah awal dari kemenangan yang sejati. Bukanlah sebuah kemenangan, itu adalah hanya titik awal kemenangan. Kemenangan sejati, Idul Fitri yang sejati adalah kemenangan melawan dirimu. Dan kemenangan melawan dirimu, hari raya Idul Fitri yang sejati, bukanlah hanya pada 1 Syawal saja, bukanlah hanya setelah Ramadan saja, bukanlah hanya 1 tahun sekali saja, tapi adalah setiap hari Idul Fitri, setiap hari Lebaran sepanjang zaman, dengan engkau memerangi, bisa mengalahkan, menakodai nafsu dirimu sendiri. Makalah Maulana Rumi yang selanjutnya. Rumi berkata, biarkan dirimu diam-diam dihela oleh tarikan aneh. Apa? Tarikan aneh apa? Tarikan aneh yang sungguh-sungguh kau cintai, ia tak akan menyesatkanmu. Tarikan itu adalah tarikan cinta sejati. Karena cinta yang sejati adalah pandu yang tak pernah keliru. Bukanlah disebut cinta kalau ada sebuah wise word, ya, kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris, life is nothing without love. Hidup tiada hidup tanpa cinta. Karena yang membedakan manusia, hewan, dan tumbuhan adalah manusia memiliki kesadaran, yaitu kesadaran akan sebuah cinta. Cinta beda dengan nafsu. Banyak yang disalahartikan cinta, nafsu itu adalah cinta, bahwa sebenarnya itu adalah beda. Cinta yang sejati adalah bukan cinta terhadap apapun, bukan cinta terhadap makhluk, tapi cinta yang sejati adalah cinta kita kepada Sang Kholik melalui wasilah apapun yang ada di alam semesta.
Dengan kita melihat, kita mencintai makhluk, bahwa sejatinya kita adalah bukan mencintai makhluk itu tersebut, tapi kita mencintai sang pemilik cinta sejati, Allah Azza wa Jalla. Rumi mengekspresikan cinta sejatinya kepada Tuhan semesta alam ini dengan syair-syair yang indah, dengan diwujudkan seolah-olah dia meletup. Kalau kata gurunya Samsudin bahwa dia seperti gas yang akan meletup. Samsudin hanya meletupkan api, yaitu api cinta yang sejati kepada Tuhan semesta alam ini. Itulah yang sekarang sangat langka, yang sangat langka ditemui oleh manusia zaman sekarang, yaitu mencintai sang pemilik cinta, bukan mencintai ciptaan sang pemilik cinta. Wahai engkau manusia, janganlah engkau berjalan tanpa cinta sebagai manusia, karena engkau tidak ada bedanya dengan hewan dan tumbuhan, karena kesadaranmu sebagai manusia adalah kesadaran cinta kepada sang pemilik cinta, sang penguasa semesta raya. Rumi melanjutkan makalahnya. Pertaruhkan semuanya demi cinta. Jika kau manusia sejati, kalau tidak, tinggalkan kumpulan ini. Keraguan tak antarkan kita sampai pada keagungan. Iman, keyakinan harus penuh, harus hakul yakin. Kalau tidak, ya tidak akan membawamu kemana-mana. Iman itu dengan yakin saling berkaitan. Untuk mencapai iman, engkau harus amanah. Karena iman, amanah itu adalah satu rumpun kata. Jika engkau bisa beriman, maka jika engkau dikatakan beriman, jika engkau bisa menunaikan amanah. Amanah dalam bentuk apa? Amanah dari manusia yang engkau dapatkan, amanah dari lingkungan, dari masyarakat, dari bangsa, terutama adalah amanah dari sang pemilik sejati kehidupanmu, amanah dari Tuhan semesta raya, yaitu engkau menjadi hambanya, khalifahnya di muka bumi, sebagai perwujudan sifat-sifatnya dalam memakmurkan bumi. Itulah amanah sejati. Jika engkau mencapai bisa menunaikan amanah sejatimu sebagai manusia, maka engkau benar-benar bisa menemukan iman yang tiada ragu, yang di situ nanti kamu akan bermuara pada keagungan. Jangan pernah ragu terhadap apa amanah atau apapun yang engkau terima. Jika engkau ragu, mending tinggalkan kumpulan ini, kata Rumi. Kumpulan ini bermakna luas. Bisa kumpulan kita dalam arti keluarga, organisasi, sosial, negara, dan sebagainya. Tapi yang lebih kumpulan ini adalah kumpulan jiwa-jiwa, kumpulan manusia yang hatinya berusaha mencurahkan cintanya kepada pemilik cinta yang sejati untuk bisa menunaikan amanah dari pemilik semesta raya ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Di sini saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya manusia yang fana, yang kekal hanya milik Tuhan. Ini hanyalah yang saya menyampaikan apa yang disampaikan Rumi. Rumi pun tidak membuat syair-syair. Dia hanya mengungkapkan ekspresi cintanya kepada sang pemilik cinta. Saya hanya meneruskan, dan saya juga berusaha terhadap diri saya sendiri untuk bisa mencurahkan cinta yang sejati, bukan cinta hanya sekedar kepada lawan jenis saja. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah. Kita berusaha mencintai memang apapun, kepada siapapun yang meskipun secara pandangan lahir tidak layak kita cintai,
tapi sejatinya disitulah letak sang pemilik cinta